Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Febriana dengan NIM C1CN01928 untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keperlakuan dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SEMSI. Saya akan menjelaskan materi tentang aspek keperlakuan pada audit internal. Audit saat ini telah menjadi bagian penting dalam dunia akuntansi. Tuntutan-tuntutan hukum yang biasanya dihadapi oleh auditor dan kerugian-kerugian keuangan yang terkait dengan tuntutan tersebut memunculkan berbagai dimensi keperilakuan pada diri auditor. Khususnya aspek-aspek yang terkait dengan proses pengambilan keputusan dan aktivitas-aktivitas auditor dalam mempertimbangkan sesuatu sebelum mengambil keputusan. Salah satu karakteristik yang membedakan akuntan publik dengan auditor internal berkaitan dengan keterkaitan secara pribadi. Akuntan publik terikat dengan catatan-catatan suatu organisasi dan prinsip-prinsip akuntansi yang dibangun oleh badan profesi akuntansi. Sebaliknya, auditor internal terkait dengan aktivitas-aktivitas manajemen dan orang-orang yang menjalankan operasi organisasi. Selain itu, auditor internal juga berkaitan dengan memastikan kepatuhan terhadap prosedur, undang-undang, serta praktik-praktik bisnis yang bersih. Praktik-praktik ini meliputi pelaksanaan praktik-praktik yang ekonomis dan operasi yang efisien, serta penetapan standar-standar operasional untuk pencapaian efektivitas. Memotivasi pihak yang diaudit. Motivasi merupakan salah satu alat bantu keperilakuan terbesar bagi audit internal. Yang dimotivasi yang pertama, kebutuhan menjadi bagian dari organisasi. Bagian audit merupakan bagian dari keseluruhan organisasi yang berdedikasi untuk memperbaiki operasi organisasi tersebut. Para auditor diminta untuk mendekati pihak yang diaudit dengan bahasa yang memperkuat kebutuhan ini dan potensi penyelesaian serta dengan mempercayai pihak yang diaudit untuk membantu atau mengambil bagian atas pencapaian tujuan dari pekerjaan audit sekarang. Yang kedua, menghormati diri sendiri dan orang lain. Bagian audit merupakan bagian dari keseluruhan organisasi yang berdedikasi untuk memperbaiki operasi organisasi tersebut. Auditor mengidentifikasi tindakan-tindakan pihak yang diaudit secara langsung sebagai bagian dari usaha audit. Pihak yang diaudit biasanya akan menerima rasa hormat dan respon manajemen melalui penerapan audit, yang merupakan bagian dari manajemen yang berpengaruh dalam melakukan perbaikan operasional manajemen. Hubungan dengan gaya manajemen. Secara umum terdapat 4 gaya manajemen. Yang pertama, gaya mengarahkan. Pemimpin memberikan instruksi spesifik dan mengawasi penyelesaian pekerjaan dari dekat. Yang kedua, gaya melatih. Pemimpin tidak hanya memberikan pengarahan dan mengawasi penyelesaian dari dekat, tetapi juga menjelaskan keputusan, menawarkan saran, dan mendukung kemajuan bawahannya. Yang ketiga, gaya mendukung. Pemimpin memudahkan dan mendukung bawahan untuk penyelesaian tugas serta berbagai tanggung jawab dan pembuatan keputusan. Yang keempat, ada gaya mendelegasikan. Pemimpin menyerahkan tanggung jawab pembuatan keputusan dan pemecahan masalah kepada bawahan. Perubahan manajemen. Terdapat 3 hal yang memungkinkan menimbulkan keengganan untuk melakukan perubahan, yaitu yang pertama, ketakutan terhadap apa yang tidak diketahui. Yang kedua, aspek birokrasi dari kenyataan perubahan. Yang ketiga, aspek ego. Audit harus menggunakan pendekatan yang baik sehingga mampu membantu dalam mendesain perubahan sebagaimana mereka mempengaruhi hubungan internal, baik secara vertikal maupun horizontal. Pengelolaan konflik. Konflik dapat terjadi dalam hal yang pertama, ruang lingkup, yang kedua, tujuan, yang ketiga, tanggung jawab, yang keempat, nilai. Sikap yang dimunculkan satu atau beberapa orang profesional yang mempertahankan nilai-nilai profesionalitasnya akan cenderung menjadi pemicu konflik. Ada 4 metode khusus yang secara umum digunakan untuk menyelesaikan konflik, yaitu arbitrasi, kedua mediasi, yang keempat kompromi, selanjutnya ada langsung. Karakteristik umum individu. Pada umumnya, sifat yang muncul pada berbagai tingkatan dalam setiap individu dari pihak yang diaudit meliputi yang pertama, menjadi produktif, yang kedua, mempunyai dorongan ke arah dedikasi terhadap sesuatu yang dianggap penting, yang ketiga, mempunyai keinginan untuk melayani dan memberikan bantuan kepada individu lain,
Yang keempat, bebas untuk memilih guna mendapatkan independensi. Yang kelima, memiliki sifat yang adil dan jujur. Yang keenam, bias terhadap diri sendiri. Yang kedelapan, memiliki nilai untuk mendapatkan imbalan. Yang kesembilan, patuh dan beradaptasi. Yang kesepuluh, menjadi bagian tim yang sukses. Yang terakhir, memiliki keterkaitan pada pemaksimalan keputusan. Komunikasi secara efektif. Komunikasi terdiri dari wawancara, musyawarah, laporan lisan, dan laporan tertulis. Perintah seorang auditor dengan menggunakan komunikasi yang efektif merupakan cara yang positif untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dalam menjalankan audit. Menghadapi banyak oposisi, terdapat 3 jenis pokok dari banyaknya oposisi, yaitu yang pertama, suatu indikasi yang menunjukkan kurang pentingnya audit. Yang kedua, pihak yang diaudit bertindak dalam gaya konfrontasional. Selanjutnya, pihak yang diaudit menolak untuk mengambil berbagai tindakan selama atau setelah audit. Selanjutnya ada pelaksanaan audit partisipatif. Pada dasarnya, audit merupakan usaha kerjasama antara auditor dan pihak yang diaudit. Elemen-elemen keperilakuan tersebut meliputi: yang pertama, pada awal audit, tanyakan pada pihak yang diaudit bidang mana yang akan diaudit. Bangun suatu pendekatan kerjasama dengan staf pihak yang diaudit dalam menilai pemrograman audit dan pelaksanaan audit. Perolehan persetujuan dan rekomendasi untuk tindakan koreksi. Selanjutnya, dapatkan persetujuan atas isi laporan, dan yang terakhir, memasukkan informasi yang nyata pada laporan audit. Audit internal sangat memahami organisasi karena sebagai akibat dari kedekatan mereka dengan para karyawan organisasi, yang memungkinkan mereka untuk mengevaluasi bukti-bukti secara verbal dan visual yang berhubungan dengan sikap dan perilaku secara lebih efektif. Penanganan keperilakuan organisasi adalah akibat dari berbagai hal berikut. Yang pertama, kondisi. Yang kedua, motivasi. Yang ketiga, sikap atau dasar karakteristik pribadi diri dari seluruh tingkatan karyawan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.